Tugas mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Siti Nurjanah 1, 1, 2, 1, 1, 5, 1, 3 Manajemen No-Regular K420 MNL. Tentang karangan deskripsi dengan judul Jendra. Jendra Arabian Gautama, sosok yang saya kagumi akhir-akhir ini. Tawa riang, senyum ceria, semua itu membuat pribadi seorang Jendra terlihat seperti anak yang selalu enjoy dengan keadaan. Jendra merupakan kamuflase dari seorang idol berkebangsaan Korea Selatan dengan nama panggung Lee Jeno. Karakternya unik dan mengesankan. Dari sosok Jendra banyak pelajaran hidup juga motivasi kehidupan yang saya dapati. Pada bagian awal cerita Jendra, pembaca akan disuguhkan oleh interaksi hangat antara Jendra dengan ayahnya, yaitu ayah Jeff. Interaksi mereka terkesan lucu juga membuat iri. Bagian selanjutnya, part yang mencengangkan di kehidupan Jendra ketika fakta terkuak bahwa ada sisi retak dari interaksi mereka, saling merindukan. Saya pikir Jendra hanya sedang menempuh pendidikan di kota lain sehingga berjauhan dengan ayahnya. Faktanya, Jendra merupakan anak yang menjadi korban perpisahan orang tuanya. Karakternya yang penuh dengan kehangatan, ceria, dan menikmati hidupnya ternyata juga bentuk dari kamuflase akan karakternya yang lain. Jendra memang anak yang dicukupkan oleh kedua orang tuanya. Memiliki orang tua yang sama-sama bekerja membuat ia mampu membeli semua yang ia mau. Namun, uang yang ia miliki tidak bisa membeli kasih sayang serta waktu keluarganya. Jendra memang masih merasakan sosok bunda serta ayahnya, namun tidak bisa merasakan itu pada saat waktu yang bersamaan. Karakter Jendra unik, ia berubah-ubah pada saat tertentu. Jendra yang saya jadikan motivator adalah Jendra yang mampu mengatasi rasa sepinya. Jendra yang dapat menahan diri untuk tidak memaki keadaan, juga Jendra yang selalu menerima takdir hidupnya. Dan Jendra yang mampu membuktikan pada dunia bahwa ia tetap bisa berdampingan dengan orang tuanya walau telah berpisah. Ada sisi Jendra juga yang merupakan hanya anak kelas 2 SMA, di mana anak seusia tersebut melakukan kenakalan-kenakalan kecil, seperti halnya menjadi anak motor. Jendra memiliki hobi menghabiskan waktu dengan kuda besi yang biasa ia sebut si jantan, motor sport yang dibelikan ayahnya yang merupakan alumni geng motor. Anak motor pasti tidak jauh dari kegiatan balap motor yang tentunya mengancam keselamatan. Apalagi Jendra masih di bawah umur dan balap motor dilakukan secara liar. Tapi di balik gelar anak motor, Jendra tetap berdampingan dengan agama. Ia masuk dalam organisasi keagamaan, sebut saja Rohis. Katanya, gelar anak motor akan terselamatkan dengan gelar anak Rohis, yang juga ia sandang. Ini sedikitnya hal yang membuat saya berubah pola pikir. Ayah Jendra bilang bahwa tidak akan melarang Jendra melakukan apapun yang ia inginkan. Anak motor merupakan hiburan duniawi bagi Jendra untuk melepas penat, juga mengusir rasa sepi yang kerap menghinggapinya. Sedangkan anak Rohis merupakan bekal akhirat yang harus disiapkan untuk kebutuhan di akhirat. Kata-kata yang saya ingat tentang dua hal ini yaitu harus selalu berdampingan dan tidak melewati batasannya. Karena di dunia membutuhkan pelepas penat dan di akhirat membutuhkan bekal. Seperti yang saya ceritakan, bahwa meski Jendra tidak selalu bersama dengan ayah dan bundanya, ia tetap anak yang patuh pada orang tuanya. Ia tidak menyalahkan keputusan mereka untuk berpisah, walau keputusan itu menyakiti hati dan mentalnya. Jendra tetap selalu mengkomunikasikan apapun kepada mereka berdua, juga mendengarkan nasihat-nasihatnya. Sosok Jendra menjadi sosok yang bermakna di mata saya karena ia bukan anak motor yang di cerita fiksi lainnya.
Ia tetap anak laki-laki yang takluk oleh ibunya, serta anak laki-laki yang bisa menjadi teman ayahnya, atau dalam artian genre itu family man. Tipikal lelaki yang digandrungi di zaman sekarang. Cerita tentang genre ini dikemas dalam bahasa non-formal, serta mudah diserap dengan alur cerita yang tidak berbelit sehingga mudah dipahami. Karakter genre atau tokohnya pun tidak sulit diingat, serta masing-masing memiliki peran yang cukup membuat pembaca takjub. Tidak banyak dan tidak terlalu penting bagi beberapa orang. Namun bagi saya yang saat itu sedang merasa sepi, cerita ini cukup menjadi pengisi, juga menyadarkan saya bahwa keluarga yang saya punya sekarang merupakan keluarga yang diimpikan banyak orang. Hidup yang sering saya keluhkan ternyata juga hidup yang diinginkan banyak orang. Kadang saya merasa biasa saja dengan keadaan ini, sehingga perlu disadarkan untuk senantiasa bersyukur memilikinya. Ayah saya yang bekerja untuk mencukupi kehidupan keluarga, serta ibu yang mengatur segala kebutuhan rumah tangga. Genre menginginkan ini, menginginkan yang saya dan anak-anak lain miliki. Bahkan saya diberi lebih oleh Tuhan berupa saudara, sedangkan genre benar-benar sendirian. Selain dari segi anak, saya juga bisa memetik amanat dari cerita ini dari sisi orang tua, yaitu walaupun sudah berpisah, orang tua tetap menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Meski gagal sebagai pasangan, mereka tidak ingin gagal menjadi orang tua. Pesan dari genre, menjadi anak broken home itu sulit untuk hidup. Jadi, sebelum membangun rumah tangga dan memiliki anak, pikirkan bahwa kamu memang tidak akan pernah bercerai. Sekian pengumpulan tugas untuk materi kuliah teknik penulisan karya ilmiah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.